Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun mungkin di antara kita ada yang sudah mulai bosan karena banyak hal. Semoga kebosanan ini dijawab oleh Allah dengan jawaban yang sebaik-baiknya, dengan balasan yang sebaik-baiknya, yakni ilmu yang kita pelajari diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secepatnya wabah yang hari ini kita rasakan secepatnya oleh Allah diangkat dan kita bisa bertemu kembali di kelas sebagaimana biasanya. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita tujukan untuk seluruh untuk Rasulullah Muhammad SAW, guru-guru kita ya, terutama yang mengarang kitab Jauharul Maknun. Semoga apa yang kita pelajari kemudian diberikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la jami' auliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiyah wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin wa ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal musannifin al mukhasin wal ulama'il amilin, khususan qiyam musannaf hadzal kitab Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa ila jami' ustadina wa muallimina wa masyayikhina murabbi ruhina ina maganu, wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila abi wa ummi wa ila ruhaniyati seluruh murid-murid saya, khususnya yang ada di Fatah Hasyim, khususnya lagi yang hari ini belajar sama saya yang ada di kelas 11 agama ya. Syaulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Anak-anak silakan dibuka bukunya. Hari ini kita masih melanjutkan kemarin al-babul awal al-isnadul khobar. Jadi ini isnad khobar, isnad khobari atau kalam khobar bagian yang kedua. Kemarin bagian yang pertama. Jadi kemarin ada sedikit revisi. Silakan revisinya itu dibuka di file PDF di hari yang sama kemarin. Itu ada saya sertakan file PDF-nya, itu yang sudah saya revisi. Karena ada sedikit kekurangan, bukan kesalahan tapi kekurangan. Semoga menjadi maklum adanya. Silakan dibuka bukunya, mari kita maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Wastuhsina tauqidu in lawahtalah fi khabarin kasailin fil manzilah wa alhaqu amaratal ingkari bih ka aksi linaktatin lam tastabih bi qasamin qad innalamil ibtida wa nunayi tauqidi wasmu ukida wan nahyu kal itsbati fi dzal babi
yajri ala salasatil alqabi bi innaka annala min auba'in yamin kama jalisul fasikina bil amin. Silakan untuk lagu terserah kalian lah, pakai lagu yang mana. Yang penting jangan sampai tidak dibaca, itu yang paling penting. Masih di lagu enak nek diwaca pek wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wastuhsina lan den wilang bagus opo atau kidu masang taukid, menggunakan taukid in lawahat lamun aweh isaro, in lawahta lamun aweh isaro sapa sira lahu maring mukhatab bi khobarin kelawan khobar kasailin kaya dene wong kang takon filman silati ing dalem panggonane. Wa alhaqu lan padha madhakaken sapa para ulama amaratal ingkari ing tanda-tandane ingkar bihi kelawan ingkar kaaksi ko sebalike alhaqu imaratan linuk tatin krana ana faedah lam tastabih kang ora serupa biko samin taukid kelawan kosam kot lan kot inna lan inna lamil ibtida'i lan lam ibtida wa nun nayit taukidi lan nun taukid nun lurune taukid wasmin lan jumlah ismiyah ukida gawe taukid sapa sira. Kalau kepingin tahu urutannya itu ukida bikosamin kot inna lamil ibtida begitu kalau urutannya, tapi tidak apa-apa. Wan nafi utawi kalam nafi iku kal isbati kodine kalam isbat fi dal babin dalam ikilah bab ya jeri lumaku opo nafi opo nafi ala salasatil alqabi ing atase telu pira-pira aran biinna kelawan biin kelawan in ka'anna lan ka'anna lamin lan lam ibtida aubain utoba aubain yaminin utoba sumpah, maksudnya ya sumpah kama jalisul fasikin bil amini kodine lafat ma jalisul fasikin bil amin majalisu ora lungguh sapa al fasikina wong kang fasik bil amini kelawan aman bil amini kelawan aman. Yes. Mari kita lanjutkan karena ini saya rekamannya juga tengah malam. Ini tadi satu hari ini acara saya full. Habis jalan-jalan terus kemudian membuat materi ini maghrib tadi sampai kemudian buat materi, kemudian jam 10 malam ada pengajian ngisi 1 minggu sekali. Nah hari ini jam 12 malam ini atau bahkan jam 1 malam saya mulai merekam. Semoga jeripaya ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang membahagiakan, yakni menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Anak-anak, mari kita urai satu persatu kemarin sudah saya terangkan panjang lebar di isnad khobari. Isnad khobari itu adalah kalam
Kalam itu apa? Yus omongan yang mengandung faedah. Al kalam wal lafdzul murakabul mufidu bil wadi'i. Kalam baik yang tersusun dari kalimat positif maupun kalimat negatif, kalimat yang menetapkan atau kalimat yang meniadakan, yang di sana masih ada unsur benar dan salah, itu isnad khobari. Nah, kemudian tata caranya kemarin sudah saya sebutkan bahwasanya tata caranya kalau kita menghadapi orang biasa-biasa maka jangan pakai sumpah, tidak pakai taukid, tidak pakai penguat, jadi kita ngomong biasa tanpa dengan nada yang apa ya, yang ngegas lah cara bahasa sekarang. Tapi kalau ada sedikit wah ini ragu kayaknya, maka kemudian dikasih penguat, bisa intonasi. Nah, kemudian kalau memang ada orangnya sangat ragu dan bahkan ingkar, tapi berita ini harus nyampe, maka wajib digunakan taukid, penguat. Nah, kalau memang kita ingin menjadi orang yang kritis dengan kabar dan lain sebagainya, untuk mengetahui sesungguhnya maksud dari sebuah kabar itu apa, maka perlu kita ada 5 hal kemarin itu. Kita baca ada intonasi, ada situasi, ada kondisi, ya kan? Kemarin yang 5 itu ya, kalau nggak salah ada 5 ya kemarin ya. Silakan di review lagi lah. Sekarang kita lanjut. Itu kalam normal ya, kalam normal. Artinya muktadul hal, semestinya seperti itu. Tapi kadangkala kita akan menemui sebuah kalam itu tidak sesuai dengan fakta. Artinya Pak, tidak sesuai dengan kondisi. Artinya kalam itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kalau di sini adalah kalam yang tidak sesuai dengan tuntutan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya itu ya muktadul dohir, muktadul hal, itu kondisi. Contoh begini loh. Kadang kita ngomong itu orang itu saja ini sudah paham yang kita bicarakan, tapi tiba-tiba kita memberikan taukid. Apakah boleh? Ya boleh sebenarnya Bu, ya boleh saja. Sumpah loh rek, aku mang teko sekolahan. Yakin aku mang teko sekolahan. Yakin saya tadi baru dari sekolahan. Padahal teman-temanmu ku seru nek kowe teko sekolahan. Ngono ku ya oleh. Makanya kemarin saya ngomong bukan kok tidak boleh. Tapi apakah perlu? Nah, itu masalahnya. Nah, ini kita akan membahas. Ternyata ada dalam Al-Qur'an itu atau contoh-contoh setiap hari itu kalam itu keluar dari yang sesungguhnya, yang semestinya, bukan sesungguhnya, yang semestinya, kondisi yang semestinya. Harusnya ngomong nyantai dan moro-moro ngegas, ya kadang boleh, dan bahkan itu terbilang bagus juga kadang kala. Diperbolehkan dan dianggap baik menggunakan kalam yang tidak semestinya atau menggunakan taukid pada kalam yang tidak semestinya menggunakan taukid atau sebaliknya. Itu kadang kala baik, kadang kala boleh gitu lah. Kapan? Nah, kita bahas satu. Suatu saat ada sebuah kondisi tanzilu khalidini manzilatal mutaraddid, menempatkan orang kondisi biasa saja. Artinya apa? Orang ini tidak ragu. Ingat ini. Orang ini tidak ragu. Ini kata kuncinya. Tapi ditempatkan pada posisi orang ini ragu. Sudah pokoknya langsung saya kasih taukid gitu ya. Pada kondisi seperti itu. Ditempatkan pada kondisi seperti itu. Kapan? Nah, kapan? Ketika kita tahu bahwasanya orang ini pada posisi bertanya. Atau kita sebagai mutakalim menampakkan mukhotob menampakkan rasa bertanya-tanya meskipun sejujurnya nggak ragu gitu.
Ini contohnya adalah peristiwanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika itu kan diperintah sama Allah untuk membuat perahu. Nah, sebenarnya Nabi Nuh itu menanyakan dalam batinnya tuh tergambar piye nasib umatku, bagaimana nasib umat saya nanti, kok tiba-tiba saya disuruh buat perahu, ada apa? Lah, keraguan ini Allah Maha tahu, ya kan? Allah Maha tahu. Raut mukanya Nabi Nuh itu Allah mau tak Maha tahu, dalam hatinya Nabi Nuh Allah kan Maha tahu. Dan posisi Nabi Nuh bukan orang yang ragu kalau Allah Maha tahu gitu lah. Ya. Tapi Allah sebagai mutakalim, Allah sebagai mutakalim kepada Nabi Nuh, itu tiba-tiba Allah memasang inna, masang taukid. Kalau dalam kalam standar kan tidak boleh itu, kan gitu kalam standar. Ternyata hal ini diberikan contoh oleh Allah. Nabi Nuh bukan orang yang kholidini, bukan orang yang ragu, bukan orang yang bingung, bukan orang yang bingung, bukan orang yang kosong hatinya, bukan. Tapi sama Allah dikhitopi seperti orang yang ragu. Dikhitopi sama Allah seperti orang yang ragu. Maka kemudian Allah dalam firman-Nya itu dimasukkan inna yang seharusnya tidak perlu. Jadi lafadznya menjadi wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Nuh, jangan kamu tanyakan itu orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya ingat katanya, sesungguhnya mereka akan aku tenggelamkan. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kata inna, awas, kata inna sesungguhnya dipasang ataukah tidak, saya yakin Nabi Nuh pasti percaya. Nabi Nuh pasti percaya. Jadi di sini Allah sebagai mutakalim berbicara dengan Nabi Nuh sebagai mukhatab. Nabi Nuh diposisikan menjadi seseorang yang mutaradid, ragu. Ya. Maka kemudian di sana dipasang inna. Gitu loh. Padahal sesungguhnya Nabi Nuh bukan orang mutaradid. Ya kan? Padahal Nabi Nuh alaihissalam tidak mungkin meragukan Allah karena dia seorang nabi. Maka di sini posisi Nabi Nuh ditempatkan atau disamakan atau dipersepsikan seperti orang yang ragu. Maka kemudian Allah dalam firman-Nya wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Kalau kalam standar, kalam yang biasa ya, yang sering kita jumpai, ketika kita menjumpai orang yang tidak ragu, maka pasti kita nggak perlu menggunakan taukid. Nah, satu, menempatkan orang yang biasa saja, biasa-biasa saja, kholidini, tidak memiliki keraguan, tidak memiliki keingkaran, tapi diposisikan kepada orang yang ragu-ragu. Contohnya ini, banyak contoh yang lain. Sepodo karo diomongan karo teman-teman kita. Sebelum kita ditanya ulang, kemudian kita seringkali menggunakan nada yang menekan. Yakin rek, temen lo. Iya, aku paham. Padahal teman kita itu sangat percaya dengan kita, maka sesungguhnya nggak perlu inna pun tidak ada masalah. Tapi ketika dipasang inna pun juga tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita menempatkan mereka sebagai orang yang bertanya. Sedang gue cekak kakek takok lah, langsung aja. Kenapa kamu tujuan pakai inna? Iya, ben. Kenapa kamu pakai taukid? Iya, karena supaya tidak banyak tanya. Oke, ya wis. Boleh. Selanjutnya, ini masuk kalam yang tidak biasa loh ya. Kalam yang tidak biasa. Artinya apa? Keluar dari kondisi yang yang semestinya. Artinya apa? Yang seperti ini ku jarang gitu ya, jarang. Tapi boleh.
Sawaya-waya dia menggunakan model kayak gini tuh boleh. Tapi ojo terus-terusan ngegas, ben ngomong ngegas, tiap ngomong dengan nada marah. Ya lama-lama teman-teman kita juga malah menjauh. Kenapa? Iki wong titik kok marah, titik kok ngegas gitu. Maka jangan jangan menggunakan itu setiap hari. Tapi ketika kita menggunakan itu pun boleh pada kondisi tertentu. Wes ben kakak kentak kok langsung ditahu gitu boleh. Yang kedua, tanzilu ghairil mungkari manzilatal mungkar, menempatkan lawan bicara yang tidak ingkar pada posisi ingkar. Apabila tanpa ada kapan? Apabila tanpa ada tanda-tanda ingkar meskipun kecil. Contohnya, ini contoh ceritanya adalah Ja'a syakik aridan rumhahu. Ini ada di buku, silakan dilihat. Ja'a syakik aridan rumhahu. Inna bani ammika. Nah, mas, inna bani ammika fihim rimahun. Ini ada orang bicara kepada saudaranya Sakik. Saudaranya Sakik itu kan pasti tahu kalau Sakik itu punya pedang gitu. Tahu lah wong Bani Ammika apa ya misanan ya Bani Ammika. Misanan. Yo seru aku nek Sakikku di pedang. Cuma dalam pandangan nih saudaranya ini tadi menampakkan wajah temen tak Sakik wani ngangkat pedang terus perang. Nah, gitu lah. Karena si mutakalim ini melihat keraguan kepada si pamannya pamannya Bani Ammika, saudaranya tadi. Maka kemudian sama si syair wes langsung dipasang inna Bani Ammika fihim rimahun. Padahal sesungguhnya yang diragukan itu bukan masalah Sakik. Sakik tidak punya pedang, tapi yang diragukan sesungguhnya wanita Sakik itu. Wanita. Bukan masalah pedangnya. Tapi yang di sini yang dijemput masalah kan pedang, tombak. Rumhahu, tombak. Jadi sebenarnya inna lafat ini cukup kalau lafat yang biasa ja'a syakik aridu rumhahu bani ammika fihim rimahun. Tapi ini bahannya apa kemarin? Bahar Kamil Majzu. Ja'a syakik kamu mana? Terus banyak. Tadi itu saya coba itu Bahar Kamil yang Majzu. Wahalawatud dunya li jahiliha wa muraratud dunya liman aqala fakkartu fit yang lupalah saya. Lagi gak konsentrasi ini. Udah kita lanjutkan. Jadi di sini cerita syair ini adalah bahwa lawan bicara atau mukhatab tidak meragukan bahwa Sakik memiliki tombak. Karena Sakik adalah sepupu dari lawan bicara, dari mukhatab itu sepupu. Dari sepupu ini tahu kalau Sakik itu punya tombak. Jadi yang diragukan bukan tombaknya, tapi keberanian menampakkan tombak siap berperang membuat mukhatab terlihat agak ingkar. Maka muncul syair dari mutakalim. Mukhatab dihukumi seperti mungkir, seperti ingkar. Maka kemudian muncul inna bani ammika fihim rimahun. Kata inna itu sebenarnya tidak perlu dipasang. Tapi dipasang pun juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini berurusan dengan syair. Ini gak ono inna, gak pas engko wazani. Jadi kapan? Salah satunya ya darurat wazan barang yawan gitu ya. Tapi ini sesungguhnya karena apa? Karena mukhatab kelihatan atau menampakkan tanda-tanda ingkar meskipun kecil. Kenapa kok kecil? Iya, karena yang diingkari dengan yang dibahas berbeda. Yang dibahas di sini rimah, tumbak. Yang dibahas adalah tumbak. Tapi yang diingkari dia bukan masalah tumbak, tapi keberaniannya untuk ikut berperang. Jadi dia khilaf.
Inna bani amika fihim rimahun. Lho sing tak masalahno bukan tumbaknya, keberaniannya apakah iya. Yes. Jadi innanya itu sebenarnya bisa dipasang, bisa tidak. Kita lanjut. Ketiga, ini contohnya di buku semuanya ada. Tanzilul mungkir manzilatal ghairal mungkir. Menempatkan orang yang ingkar pada posisi tidak ingkar. Artinya apa? Seharusnya menggunakan taukid malah tidak diberi taukid. Kapan? Yakni ini terjadi mutakalim berbicara dengan orang yang alim atau berilmu atau mengerti, tapi orang ini mukhotob ini memiliki atau mengambil jalan yang berseberangan menjadi oposisi. Karena kondisi ini dimengerti oleh mutakalim, maka mutakalim menganggapnya biasa saja. Cara bahasa begini loh. Wong iki pinter. Mergo gak seneng si A, kemoga gak seneng karo seseorang sama seseorang karena tidak suka dengan seseorang, diberi ucapan kayak apapun pasti tidak diterima. Ngomong gini, kita ngomong Pak Jokowi itu hebat. Pak Jokowi itu hebat. Tapi kita ngomong kepada orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Kok pasango inna sungguh yakin Pak Jokowi itu hebat. Yo panggah orang ini tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena sudah kadung ingkar. Tapi lafadznya tidak dipakai, tidak dipasang taukid. Tinggal ngomong ini. Ngomong ini, saya omong-omongan sama orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi umum. Pak Jokowi itu orang hebat. Nada datar, tidak ada penegasan secara lafziyah. Kenapa? Karena saya sudah berpikir, iki tak kei taukid, tak kuatkan kayak apapun, mukhotob ini panggah tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena dia berposisi menjadi orang yang tidak suka, posisi orang ingkar. Nah, gitu ya. Jadi ada orang yang sudah berposisi ingkar dan selamanya akan ingkar, maka diberi taukid pun tidak ada gunanya. Contoh kalau wa ilahukum ilahu wahid itu disampaikan kepada orang kafir gitu loh. Ya masuk kok pasang inna, lam ibtidak dan lain sebagainya. Ya orang kafir tidak akan pernah mau gitu loh. Tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena sudah dari awal tidak percaya. Sama halnya seperti kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang benci. Kamu kasih penegasan kayak apapun, kamu bicara kayak apapun, tanpa taukid atau dengan taukid, orang ini tetap tidak akan pernah percaya. Itu ya. Jadi pada posisi ketiga ini adalah berbicara dengan orang yang ingkar tapi di model biasa. Harusnya kan ingkar harus dengan menggunakan taukid, tapi di model biasa. Kamu kan berbicara sama orang yang tidak percaya. Kenapa tidak kamu kasih penguat? Kenapa kamu tidak pakai taukid? Lah si mutakalim bilang dikasih taukid, dikasih penguat kayak apapun dia bangga tidak akan percaya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur benci. Nah, ini alasannya mutakalim tidak memasang taukid. Contoh wa ilahukum ilahu wahid ini disampaikan kepada orang kafir. Maka tidak perlu, Allah tidak perlu memasang wa inna ilahukum, tidak pakai inna. Kenapa? Wong kafir dikandani koyo apa bangga tetep ora percaya.
Joyo. Sama seperti kita ngomong politik. Sama orang yang benci ya kayak apapun pasang tauhid double 10 ya bangga tidak akan mau percaya. Ini bedanya di sana. Maka memasang tauhid berhukum sia-sia. Lebih baik tidak usah dipasang tauhid. Ya, Pak Usman Apik. Pomo ya. Orang yang benci saya sama saya, yo sama, nggak ada respon. Kadung benci sama saya. Kamu pasang Pak Usman lu sungguh-sungguh orang baik. Ya nggak akan pernah ada respon. Kenapa? Karena sudah di label benci. Lah apa yang mereka yang suka dengan saya, tok pasang tauhid ambek gak kok pasang tauhid gak ono bedane. Wis kadung seneng ngono lah. Sama jadi ini pokoknya posisi berseberangan. Ya. Jadi penggunaan inna itu sebenarnya harus. Kenapa? Karena berbicara dengan orang yang ingkar. Kaidah yang tadi yang kemarin kan begitu. Berbicara dengan orang ingkar harus pakai tauhid. Tapi ada kondisi di mana berbicara dengan orang ingkar itu tidak perlu dipakai tauhid. Kenapa? Wanjane dhek wis kadung gak seneng kok. Kadung ingkar. Kadung gak percaya. Sudah terlanjur tidak percaya dipasang inna, dipasang tauhid pun juga mereka tetap tidak percaya. Jadi dipasang inna itu seharusnya, tapi ini tidak dipasang inna. Kondisi terakhir, keempat, menempatkan orang alim dikondisikan seperti orang bodoh. Ini malah kebalik lagi. Menempatkan orang yang alim atau pandai berilmu seperti orang bodoh. Hal ini terjadi apabila mutakalim berbicara pada orang yang berilmu atau mengerti, tapi mutakalim tidak ingin kelihatan bodoh. Dalam pengertian yang lain, mutakalim ingin tampil atau menunjukkan dia lebih pandai, lebih alim dan sebagainya. Jadi sesungguhnya ucapannya di mata mukhotob sesungguhnya tidak memiliki esensi atau arti. Kalau orang Jawa bilang nguyai banyu segoro. Jadi begini, sering kita menjumpai seseorang yang punya karakter begini. Kalau ngomong menggebu-gebu, dia tidak melihat siapa yang diajak bicara. Ngomong dengan orang biasa juga menggebu-gebu, dengan orang alim pun juga menggebu-gebu. Maka ini bisa dimaknani orang ini sebenarnya ingin menyampaikan tujuan yang diinginkan atau hanya ingin menampakkan dirinya. Ada loh orang kayak gini. Ngomong wah ngono. Gak ngono, Cak. Sampe nek ngomong kok gak kena diselablas lah apa sih? Loh iya, aku ya paham iku mana. Berarti apa? Sebenarnya dia tidak ingin menyampaikan isinya, tapi ingin menampakkan dianya. Nah, sama seperti orang kalau contoh ini adzikru miftahun libabil khadroh. Zikir itu menjadi kunci bagi orang-orang makrifat billah. Tapi nyampe noneng ini omongan ini kepada orang yang sudah ahli zikir, orang yang ahli zikir, yang sudah paham betul dengan kalimat ini, kan ya muspro. Maka tujuan orang yang seperti ini bisa jadi ingin menunjukkan dirinya, bisa jadi memang dia tidak paham bahwasanya yang diajak bicara adalah orang yang paham. Ini jadi tanzilul alim manzilatal jahil. Menempatkan mukhotob orang yang alim tapi dianggap orang bodoh. Dan ini wah ini kalau kita pada posisi kayak gini ya kita bisa diencepi wong. Makanya yang paling enak itu ngomong apapun ambil pada posisi defensif. Artinya apa? Bukan menyerang. Tenang dulu, kita lihat orang ini seperti apa, orang ini alim apa enggak. Jangan tiba-tiba ngegas, jangan tiba-tiba seperti orang menggurui. Sing enak iku gobloki. Sing enak itu gobloki nyantai wong iki rek wis dianggap guyu ngono enggak apa-apa. Tapi kalau sampean pada posisi yang nyerang, yang ngomong woi gini, itu kalau mukhotobnya orang yang alim, orang yang pandai, ya dia semidak sampean lu ngomong apa. Gitu. Maka yang paling enak tempatkan diri kita pada tempat yang biasa.
Jangan menempatkan diri kita pada orang yang tinggi, orang yang hebat. Yang bisa jadi kita menghadapi orang yang jauh lebih hebat. Jadi posisikan kita seperti orang bodoh aja. Dan orang lawan bicara kita seperti orang yang alim. Itu yang paling aman, paling aman. Jangan sampai menempatkan orang alim di tempat orang bodoh. Yang paling enak menempatkan orang bodoh di tempat orang alim. Supaya apa? Ketika kita ngomong itu mudah dipercaya dan bisa mudah diterima. Dan kita tidak ditertawakan. Kenapa? Karena kita menghormati orang. Tapi kalau kita ingin menunjukkan diri kita dengan ngomong yang nada yang kurang pas, iya kalau mukhotabnya memang betul-betul bodoh. Tapi kalau mukhotabnya alim, orang yang pintar, orang yang hebat, ya kita nanti akan jadi malu sendiri. Jadi ngomong nada biasa dulu lah. Cara dalam ilmu qiraah itu bayati dhisik, nada rendah dulu, naik sampai kita temukan formasi apa yang harus kita gunakan. Pakai taukid ataukah tidak. Nah, gitu. Ini ya. Jadi adzikru miftahun libabil khadroh ini diucapkan kepada orang yang ahli zikir, ahli wirid, dia tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya sudah paham dengan apa yang disampaikan. Yes. 4 kondisi yang tidak biasa. Tapi yang paling enak tempatkan seperti yang kemarin, ngomong biasa secukupnya, tidak pakai taukid, dipasang taukid ketika sudah ditemukan tanda-tanda keraguan, dipasang taukid lagi ketika ditemukan tanda-tanda ingkar. Itu ada proses. Kalau kita ikuti itu, kita nggak akan gampang salah, Tapi suatu saat perlu kita keluar dari konteks yang seharusnya. Jadi tiba-tiba kita harus langsung pakai taukid. Itu loh. Nah, untuk yang nomor 4 ini harus hati-hati. Yang paling enak tempatkan tanzilul jahil manzilatal alim, itu yang paling enak, kita aman. Nah, baru setelah itu kita tempatkan orang ini betul-betul alim atau pada posisi yang seharusnya. Maka step by stepnya kemarin biasa ada taukid ditambah taukid. Jadi kalam ibtidai, kemudian kalam tolabi, kemudian kalam ingkari. Kita lanjut. Yang digunakan untuk taukid ini ada di buku semua, contoh-contohnya ada di buku halaman 9. Ada pakai kosam, ada pakai kot, ada sungguh kata, ada inna, ada lam ibtidak dan seterusnya. Saya kira kalian sudah paham lah. Yang kalam taukid itu kalian sudah paham, di ilmu nahwu sudah ada ini. Jadi tidak perlu kita ulang. Ya kan? Kalau dalam bahasa komunikasi ada mengulang kata, itu juga dibahas dalam taukid lafzi. Mengulang kata itu juga bagian dari taukid. Kemudian penekanan suara agak tinggi itu juga bagian dari taukid. Atau menggunakan kata-kata yang memiliki persamaan makna, terserah apalah, tak apa-apa. Ini ada contoh aja. Harfut taukid itu ya seperti itu: kosam, sumpah, kot, inna, anna, lam ibtidak, terus nun khafifah, sakilah, layad riban, layad riban, itu juga taukid. Silakan contohnya ada di halaman 9, dibuka sendiri. Selanjutnya, ketika kita menggunakan lafadz yang negatif, itu sama, perlakuannya sama. Gunakan kalam ibtidai bagi lawan bicara atau mukhatab yang tidak ingkar dan juga tidak ragu. Kemudian kalam tolabi apabila mukhatab ragu-ragu tapi tidak ingkar, ada ragu-ragu baru kemudian diberi taukid 1. Tapi kalau sudah masuk kalam ingkar baru diberikan taukid double, gitu loh, sesuai dengan tingkat keingkarannya. Itu sama meskipun di kalimat negatif. Kalimat nafi itu kalimat negatif.
Contohnya bisa dilihat di buku halaman 10. Ya, buku di halaman 10. Anak-anak, saya kira keterangan hari ini sampai di sini dulu. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan kalian menghubungi saya di nomor atau di grup. Lebih baik di grup supaya teman-teman yang lain tahu. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minhal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Hari ini tidak ada tugas, tapi nanti akan saya evaluasi lagi. Ketika tidak ada tugas, apakah kalian hanya absen atau menyimak materi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.